lecet, lama-lama akan jadi luka. Yang namanya adalah luka dekubitus. Jadi integritas permukaan kulitnya tidak utuh lagi. Ada luka. Jadi kalau ada luka itu berarti integritas kulitnya tidak utuh lagi. Juga akan meningkatkan perasaan sembuh bagi pasien. Dan juga memberikan kesempatan pada perawat untuk mengkaji kondisi kulit pasien. Jadi nanti pada saat memandikan, pada saat mengkeramasi rambut pasien, pada saat menggosok gigi, jadi bukan kulit aja ya sebenarnya ya, menggosok gigi atau menggunting kuku, kita juga bisa sambil mengkaji. Sama seperti tindakan-tindakan yang lain, pada saat melakukan tindakan, kita juga bisa mengkaji pasien. Itu namanya pengkajian ulang kalau di proses keperawatan. Jadi kalau pengkajian itu tidak hanya di awal saja. Nah, peran perawat dalam personal hygiene menentukan kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri dan memberikan perawatan hygiene menurut kebutuhan dan pilihan pasien. Nah, ini yang sering. Kadang pasien tidak punya pilihan karena dia misalnya lupa membawa alat personal hygiene-nya, lupa membawa sabun, lupa membawa sikat gigi, atau lupa membawa pasta gigi. Sedangkan di rumah sakit tidak ada alat kebersihan diri yang biasa dia pakai. Maka bisa dianjurkan pasien untuk membawa personal hygiene-nya dari rumah. Ya. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene, kebiasaan, kesenangan pribadi, kebiasaan ini yang tadi ya, biasa menggunakan apa, misalnya sabunnya harus merek tertentu, kemudian keramas biasanya dia setiap mandi dia keramas, atau setiap 2 kali, atau bisa juga seminggu sekali. Kemudian budaya dan keyakinan, nah ada ini. Misalnya dirawat di rumah sakit, tidak boleh dikeramasin, tidak boleh keramas, tidak boleh mandi. Nah, ini juga kita harus meyakinkan pasien bagaimana supaya dia mandi, supaya tingkat kesehatannya meningkat. Kemudian status sosial ekonomi. Nah, ini yang udah pasti ya. Yang lebih seringnya adalah personal hygiene-nya. Personal hygiene-nya ini, alat-alat personal hygiene-nya bagaimana? Ada yang misalnya dia mandi menggunakan shower, ya bisa dilihat dari sosial ekonominya, atau dia mandinya di bathtub. Atau kalau misalnya di perkampungan yang masih ada, bisa dia mandinya biasa di sungai atau di kali. Kemudian juga merek-merek alat personal hygiene-nya. Tingkat pengetahuan, ini juga berhubungan dengan tingkat pendidikan. Bisa juga tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuannya bahwa mandi untuk apa, keramas itu untuk apa. Ya, kemudian tingkat perkembangan atau praktik sosial. Kalau misalnya bayi, pasti tergantung orang tuanya, mandinya kapan saja. Remaja biasanya lebih sering mandi. Nanti udah remaja-remaja akhir, udah mandinya sudah berkurang. Jadi ya sebenarnya yang paling rajin mandi itu pada saat dia pubertas. Kemudian status kesehatan atau kondisi fisik dan mental. Status kesehatan ya kalau dia terbaring di rumah sakit, terbaring tempat tidur, akan sulit untuk melakukan personal hygiene. Begitu juga dengan pasien-pasien yang terkena gangguan mental atau gangguan jiwa. Jadi mandi itu tergantung pada orang di sekitarnya, kapan dia mandi. Jadi menunggu dia mau atau ada jadwal untuk memandikan, perawat memandikan pasien. Nanti ada diagnosa keperawatan adalah defisit keperawatan. Juga kayaknya belum dirubah deh nanti diagnosis keperawatannya. Nah, faktor yang personalnya tadi ya, kebiasaan atau kesenangan pribadi. Waktu, kapan dia mandi, kapan dia keramas, produk perawatan yang
Produk perawatan kebersihan yang disukai, bagaimana tindakan dilakukan. Produk perawatannya ada yang biasa pakai mandinya sabunnya cair, ada yang sabunnya batangan. Bagaimana tindakan dilakukan yang tadi ada di bathtub, ada di shower, atau pakai gayung. Nah, yang keramas. Kalau habis bepergian, sekarang pada masa pandemi ini ada perubahan ya, kalau apalagi bagi laki-laki yang tidak menggunakan penutup kepala. Jadi nanti pada saat keramas itu adalah sampo diencerkan, kemudian disiram ke kepala, baru didiamkan, baru dibersihkan. Jadi kalau zaman dulu mandi itu basahi dulu, sampo baru dibilas. Kalau sekarang sampoin dulu, kemudian baru dibilas, didiamkan dulu. Setiap pasien mempunyai keinginan dan pilihan tentang kapan waktu untuk mandi, bercukur, ataupun melakukan perawatan rambut, serta tata cara yang dalam pelaksanaan personal hygiene. Pasien mempunyai hak untuk memilih produk yang akan digunakan sesuai kebutuhan. Budaya keyakinan, kepercayaan, budaya, nilai-nilai pribadi, dan praktik dalam keluarga pasien dapat mempengaruhi praktik perawatan kebersihan. Yang tadi ya, ada kepercayaan atau budaya kalau dirawat di rumah sakit tidak boleh mandi atau tidak boleh keramas. Sumber-sumber ekonomi seseorang menunjukkan tipe dan tindakan kebersihan, status sosial ekonominya. Mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan untuk personal hygiene, misalnya deodoran, sabun, sampo, pasta gigi, dan kosmetik. Adanya fasilitas tambahan, misalnya pegangan untuk kamar mandi, ini biasanya untuk pasien-pasien lansia. Kemudian pelapis karet pada lantai, supaya tidak licin, tidak tergelincir, sulit tersedia pada pasien dengan penghasilan rendah. Nah, untuk tambahan ini fasilitas tambahan dianjurkan pintu kamar mandi itu ditarik keluar, bukan didorong ke dalam. Nanti kalau kalian ada ini ya, membangun rumah, khusus untuk kamar mandi jangan pintu itu didorong ke dalam, tapi ditarik keluar ya. Ini supaya kalau ada kejadian, biasanya memang sering di kamar mandi, pada pasien-pasien yang stroke pagi-pagi jatuh di kamar mandi, kita otomatis mendorong pintu kamar mandi, nggak taunya pasiennya ada di belakang pintu. Otomatis kita akan menambah parah pasien. Makanya untuk kamar mandi usahakan pintu itu adalah ditarik keluar. Ini di beberapa rumah sakit sudah seperti itu ya. Jadi kamar mandi itu pintunya ditarik keluar. Kemudian tingkat pengetahuan tentang pentingnya kebersihan dan implikasinya bagi kesehatan mempengaruhi tindakan kebersihan seseorang. Pengetahuan perlu disertai adanya motivasi pembelajaran tentang penyakit atau kondisi pasien diharapkan dapat meningkatkan hygiene pasien. Yang paling sering adalah di masyarakat kalau cacar. Kalau cacar katanya tidak boleh dimandikan, padahal harus mandi supaya bersih dan kuman tidak lama di tubuh pasien. Jadi kalau untuk pasien yang cacar, mandi itu usahakan menggunakan air yang mengalir dari atas ke bawah. Dan langsung dikeringkan. Ini harusnya bolak-balik nih bisa. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene, tingkat perkembangan praktik sosial bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan. Pada masa kanak-kanak dipengaruhi oleh kebersihan keluarga, jumlah anggota keluarga, ketersediaan air bersih. Remaja, pergaulan dan ketertarikan pada lain jenis dapat meningkatkan praktik kebersihan. Lansia dapat berubah dikarenakan situasi kehidupan, misalnya di panti, privasinya kurang terjaga, atau karena keterbatasan fisik. Status kesehatan,
Pasien yang menderita penyakit tertentu, misalnya kanker, gangguan jantung, mengalami kekurangan energi dalam melakukan personal hygiene, intoleransi aktivitas ya. Pasien yang menggunakan gips atau traksi juga memerlukan bantuan karena keterbatasan fisik. Nah, jenis-jenis personal hygiene. Jenis-jenis personal hygiene ini tidak hanya sebatas mandi ya, ada perawatan kulit, nanti perawatan kulit apa saja, perawatan rambut, perawatan mata, perawatan hidung, perawatan telinga, perawatan gigi, perawatan kuku tangan dan kaki, perawatan perineum, kebersihan tempat tidur. Jenis personal hygiene berdasarkan waktu pelaksanaannya, perawatan dini hari, pengambilan bahan spesimen, menawarkan bedpan atau urinal. Habis ini kita akan melakukan perawatan perineum. Kemudian perawatan pagi hari, pemenuhan kebutuhan eliminasi. Habis ini kita akan melakukan perawatan perineum, mandi, bisa keramas, bisa pijatan pada punggung, membersihkan mulut, kuku, tempat tidur, membantu sarapan pagi. Perawatan siang hari, mencuci muka dan tangan, membersihkan mulut, merapikan tempat tidur, pemeliharaan kebersihan lingkungan. Perawatan menjelang tidur, pemenuhan kebutuhan eliminasi, mencuci tangan, muka, membersihkan mulut, dan memijat daerah punggung. Kebutuhan untuk memberikan pelayanan kebersihan tergantung pada tipe perawatan yang tadi ya, pagi hari, dini hari, pagi hari, siang hari, atau menjelang tidur, kemudian status fisik pasien, kemampuan merawat diri yang efektif. Yang harus diperhatikan pada saat personal hygiene, keadaan fisik pasien, tingkat kemampuan pasien. Jangan mentang-mentang pasien itu terbaring, kita menganggapnya lemah. Padahal ada yang bisa dilakukan oleh pasien. Atau kadang juga ada fraktur, tapi nggak kelihatan. Padahal pasien nggak bisa apa-apa. Sama perawat, ayo Bu, miring Bu. Padahal dia tidak boleh. Jadi kita sebelum ke pasien untuk memandikan, kita juga harus mengkaji status fisik pasien. Kayak Ibu pernah, Ibu itu pernah fraktur di daerah lumbal. Nggak ada luka, fraktur yang nggak kelihatan, sama perawatnya disuruh duduk. Padahal Ibu nggak bisa duduk. Ya, jadi harus dilihat juga statusnya. Kemudian umur pasien yang tadi ya harus dilihat juga. Biasanya kalau pada anak-anak, umur itu dia harus didampingi sama orang tua kalau pada anak. Tingkat kesadaran, yang udah pasti ya. Kalau bisa sendiri, silahkan sendiri. Tapi untuk yang biasanya di rumah sakit swasta, untuk personal hygiene ini merupakan fasilitas pelayanan. Jadi, kalau nanti ada wawancara pertanyaan, pasien itu dimandikan atau suruh mandi sendiri? Tergantung SOP di rumah sakitnya jawabnya ya. Kalau itu merupakan suatu pelayanan, tawarkan apakah pasien mau mandi sendiri atau dibantu oleh perawat. Tapi juga harus diingat, kalau memandikannya berbeda jenis kelamin, harus ada pendamping, baik itu dari keluarga pasien maupun dari sesama rekan perawat. Jangan sampai kita kena tuduhan melakukan tindakan asusila. Kemudian merupakan program pengobatan. Jadi mandi juga ada yang merupakan salah satu program pengobatan untuk meningkatkan kesehatan. Nah, ini coba dicari. Ya.
sebagai ganti absen. Coba di screenshot. Apa itu hirsutism? Apa itu dermatitis? Apa itu rosacea? Apa itu milia? Bukan milia Dilan ya. Kemudian apa itu keratosis? Oh, yang ini udah dijawab. Makular amyloidosis, akantosis nigricans, kulit berwarna coklat tua sampai hitam, vitiligo. Intinya aja ya. Ini kalau hirsutism, ini banyak rambut di bagian wajah. Jadi nanti ada, kalau artis tuh katanya ada kumisnya. Itu yang sekarang lagi viral ada tuh yang rambutnya malah berlebihan, tidak hanya kumisnya, tapi ada juga beberapa rambut memanjang di wajahnya. Itu namanya hirsutism. Kemudian dermatitis itu adalah peradangan pada kulit, bisa karena alergi. Kalau itu namanya, kalau di orang awam itu namanya dermatitis, itu borok. Kalau rosacea ini bentuknya kemerahan pada kulit, jadi bercak-bercak kemerahan. Kalau milia ini bintik-bintik putih, berintil-berintil pada kulit bayi. Keratosis ini penebalan pada kulit. Vitiligo, bercak-bercak putih yang lebar pada kulit, jadi seperti sapi, hitam putih begitu. Ini biasanya karena imunitas. Sok ditulis. Nanti masukkan ke gesek seperti kemarin. Kalau masalah pada rambut, yang udah pasti adalah ketombe. Pelepasan kulit kepala yang disertai dengan rasa gatal. Kemudian adanya kutu. Namanya pediculosis capitis, kutu dan anaknya. Apa sih telur kutu. Kemudian alopecia, kehilangan rambut. Jadi yang bukan karena dibotakin, tapi memang rambutnya hilang, licin. Kemudian dermatitis seborrheic, radang pada kulit yang ditumbuhi rambut. Jadi radangnya pada daerah kepala. Ini sering pada anak kecil. Masalah gangguan pada mulut dan gigi, karies, lubang pada gigi, halitosis, bau mulut, plak, lapisan pada permukaan gigi, gini radang gusi, periodontitis, radang pada jaringan penyangga gigi, sehingga gigi mudah berdarah dan bengkak, apalagi pada saat menggosok gigi. Stomatitis sariawan, glositis peradangan pada lidah, kilosis bibir pecah-pecah, tuh banyak istilah baru, kilosis. Masalah pada kuku, ada tinea pedis, infeksi pada kuku kaki karena jamur, yang kukunya pada kekuningan, kemudian kukunya tidak tumbuh dan terasa sakit. Di bagian tersebut ingrown nail, kemudian parontia, radang di sekitar jaringan kuku, kemudian ram's horn nail, pertumbuhan kuku lambat dan terdapat kerusakan di dasar kuku atau infeksi. Kemudian ada juga bau tidak sedap dari kuku. Ini lebih seringnya di daerah kaki karena dia sering tertutup pakai sepatu.
Pengkajian pada kulit. Inspeksi apa inspeksi? Melihat. Palpasi? Meraba. Jadi untuk kulit hanya untuk inspeksi, palpasi, bisa juga. Perkusi tidak bisa, karena perkusi itu untuk bagian organ yang berongga. Jadi kalau untuk kulit cukup untuk inspeksi dan palpasi, kalau auskultasi untuk didengar ya. Yang pertama dilihat adalah warnanya. Kemudian teksturnya kenyal atau kasar, kelembapannya, lembab atau tidak, turgor kulitnya elastis atau tidak, suhu kulitnya dingin atau hangat. Kemudian catat adanya lesi. Lesi itu ya luka-luka di kulit. Biasanya berisi cairan, kemudian bintik-bintik berpigmen, ekskoriasis, itu pelebaran dari luka, abrasi, kayak luka lecet, ruam, alergi, kemudian kulit yang letih, biasanya lebih pucat, kemudian kemampuan melakukan perawatan tubuh. Ini hubungannya bukan di kulit ya sebenarnya keletihan itu. Jadi kalau untuk pengkajian kebersihan kulit sebenarnya ya, keletihan ini jadi kemampuan dia untuk melakukan kebersihan diri. Kemudian adanya nyeri dan kebutuhan tindakan bantuan sebelum mandi atau selama mandi dan frekuensi mandi dalam sehari. Pada saat sebelum mandi ditanyakan dulu adakah bagian tubuh yang nyeri. Jadi nanti pada saat membuka pakaian pasien, itu kalau nyeri adalah dikajinya paling terakhir dilakukannya. Jadi kalau misalnya dipasang infus di sebelah tangan kanan, tangan sebelah kanan. Jadi lepaskan pakaian itu mulai dari yang kiri, baru yang kanan terakhir. Kaji penggunaan bahan iritan, sabun yang dapat memperburuk kondisi. Ada memang orang yang sebagian iritasi terhadap sabun, apalagi pada anak-anak. Ada yang tidak cocok menggunakan sabun dewasa. Misalnya mandiin bayi, tapi nggak ada sabun untuk bayi. Kita gunakan sabun dewasa pada bayi. Nggak taunya nanti bayinya jadi iritasi. Atau kebalikan, ada orang dewasa cocoknya menggunakan sabun bayi. Ternyata karena dia dewasa kita menggunakan sabun untuk dewasa. Ternyata dia cocoknya pakai sabun bayi. Jadi tetap ya harus ditanyakan biasanya menggunakan sabun apa pada pasiennya. Tadi ya harus ada pilihan ke pasiennya. Pengkajian rambut. Riwayat masalah rambut dan kulit kepala serta kondisi yang berakibat pada rambut, ketombe, berminyak, kering, kutu. Kemudian keadaan fisik rambut, warna, ukuran, dan susunan rambut. Warnanya ada yang satu warna hitam misalnya. Nah, kalau warna hitam di daerah Indonesia kita harus tanya ini hitamnya hitam alami atau hitam pewarnaan. Jadi dilihat usianya juga ya. Kemudian pola pertumbuhan rambut cepat atau lambat. Dia menggunting rambut berapa kali dalam sebulan. Atau dalam berapa bulan dia harus gunting rambut. Kemudian rontok jumlahnya. Kalau kerontokan itu katanya kalau kurang dari 100 helai itu masih normal. Tapi kalau lebih dari 100 helai per hari itu tidak normal. Kemampuan melakukan perawatan diri. Kemudian perawatan rambut yang biasa dilakukan misalnya pemakaian sampo, kemampuan menyisir. Jadi menyisir juga ada caranya. Kemudian frekuensi
mencuci rambut, dan pemakaian sampo. Nah, ini juga kalau kerontokan ini juga harus dikaji pada pasien-pasien kanker, biasanya jumlah kerontokannya akan lebih sering, lebih banyak. Pengkajian gigi dan mulut. Warna, keadaan permukaan dan kelengkapan gigi. Warna mukosa, jadi yang di balik mulut itu namanya mukosa. Atas, bawah, keadaan permukaan rongga mulut, kemudian tekstur dan kelembapan gusi yang dekat gigi, serta bibir, kemudian tekstur dan posisi lidah, kemudian kebiasaan menyikat gigi, adakah gigi palsu atau adakah kawat gigi, kemudian kemampuan perawat